Yang jadi pertanyaan saya, apakah kita sebagai orang percaya juga akan dihakimi sebagaimana yang tercantum dalam pengakuan Imam Rasul itu sendiri? Begitu kira-kira. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Saya ingin bertanya terkait esensi penghakiman, gitu kira-kira. Seperti yang kita tahu bersama dalam pengakuan iman rasuli, itu ada frasa atau ada kalimat yang menyatakan dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, begitu kira-kira. Yang jadi pertanyaan saya, apakah kita sebagai orang percaya juga akan dihakimi sebagaimana yang tercantum dalam pengakuan Imam Rasul itu sendiri? Begitu kira-kira. Apakah kita akan dihakimi? Ya, begitu. Ya, kita akan dihakimi, tetapi bukan untuk menentukan surga neraka. Kita akan dihakimi adalah untuk menentukan seberapa besar upah yang akan kita terima di dalam surga. Makanya Rasul Paulus berkata, ada yang orang imannya seperti emas, ada yang seperti kayu, ada yang seperti jerami. Ketika Kristus datang seperti api yang membara, orang-orang itu akan dimurnikan. Dan mahkotanya akan berbeda-beda. Mahkota Rasul Paulus dengan mahkota saya pasti beda. Rasul Paulus mungkin terang sekali, mungkin saya agak redup-redup. Ya. Mahkota kamu dengan saya pun pasti beda. Nah, jadi kita dihakimi, itu adalah menentukan upah kita. Kalau orang tidak percaya, itu dihakimi surga neraka. Kalau kita dihakimi untuk menentukan upah yang kita peroleh, bukan untuk surga neraka lagi. Makanya Tuhan Yesus berkata, lihatlah di dalam Wahyu, aku datang membawa upahku. Gitu ya. Berarti Kak, apakah upah yang Kakak maksud di sini adalah perbuatan-perbuatan kita di dunia? Artinya perbuatan baik dan perbuatan buruk, begitu kira-kira? Perbuatan baikmu. Jadi perbuatan baik yang kamu lakukan di dunia, kan Tuhan Yesus berkata begini. Sebentar saya baca ayatnya ya. Markus 9 ayat 41. Yesus berkata begini. Aku berkata kepadamu, barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi kalau kamu sudah di dalam Kristus, kamu berbuat baik, kamu tidak akan kehilangan upahmu, meskipun segelas air yang kamu beri. Kenapa? Karena dosamu sudah selesai di Kristus, tetapi perbuatan baikmu tetap diperhitungkan sebagai upah yang kamu peroleh. Dosamu sudah tuntas oleh Kristus, maka kita tidak mengalami kematian lagi, tetapi perbuatan baik kita akan diperhitungkan sebagai upah yang akan kita peroleh. Gitu. Jadi nanti kita di dalam kerajaan surga, kita dihakimi itu bukan untuk menentukan surga neraka lagi, tetapi untuk menentukan seberapa besar upah yang kamu peroleh atas kebaikan dan kebajikan yang kamu lakukan di dunia ini. Ya. Kenapa kita tidak ditentukan surga neraka lagi? Karena neraka itu hanya bagi mereka yang masih punya dosa. Sedangkan dosa kita sudah selesai di dalam karya Kristus. Bagi yang mau percaya dan masuk kepada Kristus. Ya, jadi surga itu hanya diwariskan kepada kita yang terhitung sebagai anak melalui iman kepada anak tunggal Sang Bapa Allah yang perkasa itu. Ya. Nah, kalau orang di luar Kristus otomatis binasa. Karena mereka masih punya dosa. Ya, mereka masih punya dosa untuk apa?
punya dosa yang membuat mereka mengalami maut. Sedangkan kita, dosa kita sudah selesai di dalam Kristus, di mana kita sudah memperoleh pengampunan dan pembenaran di dalam Kristus. Maka dosa itu tidak lagi dihakimi, tetapi perbuatan baik kita akan diperhitungkan oleh Allah sebagai upah yang akan kita terima, yaitu mahkota kehidupan yang akan kita terima. Itu. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi